Nama saya Geni Rina Sunario, saya adalah peneliti senior di Pusat Riset Teknologi Reaktor, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Bicara terkait net zero emisi karbon, Presiden kita Bapak Jokowi telah berkomitmen bahwa Indonesia akan peran serta di dalam mensukseskan net zero emisi karbon pada tahun 2060. Imbas dari komitmen ini telah diturunkan suatu peta jalan bahwa seluruh pembangkit listrik tenaga yang menghasilkan emisi karbon akan dipensiunkan satu persatu hingga tahun 2060. Kemudian juga ada suatu roadmap penggantian dari pensiun pembangkit yang menghasilkan emisi ini dengan EBT, energi baru dan terbarukan, yaitu energi surya, angin, dan lain sebagainya, termasuk juga nuklir. Dan di roadmap tersebut pada tahun 2049 nuklir harus sudah dioperasikan sebanyak sekitar 3 gigawatt. Terkait dengan perizinan untuk pembangunan PLTN, maka kita membutuhkan waktu 10 hingga 15 tahun sebelumnya. Sehingga pada tahun 2034 kegiatan terkait pembangunan ini harus sudah dimulai. Dan untuk itu pula persiapannya juga sudah harus dimulai sejak sekarang. Pemilihan lokasi, pemilihan pembangkit itu sudah harus kita lakukan. Dan di dalam peta yang diturunkan oleh ESDM pada tahun 2022 ini memang sudah harus dimulai kolaborasi dengan internasional atau dengan luar negeri terkait dengan teknologi PLTN. Hingga akhirnya nanti kita bisa memenuhi peta jalan tersebut, di mana pada tahun 2034 kita sudah mulai melakukan kegiatan pembangunan PLTN dimulai dari perizinan. Pertanyaan selanjutnya, apakah infrastruktur Indonesia sudah siap? Persyaratan yang direkomendasikan oleh International Atomic Energy Agency ada 19 infrastruktur yang harus disiapkan jika suatu negara ingin membangun suatu PLTN. Dan Indonesia sudah memenuhi 16, berarti masih ada 3 lagi yang harus kita penuhi. Ini terkait apa? Ini terkait dengan ujung-ujungnya adalah komitmen pimpinan tertinggi negara ini. Artinya kalau presiden kita sudah mengetuk palu go nuklir, maka kita sudah siap memenuhi ke-19 infrastruktur tersebut. Sebenarnya lampu hijau sudah tersirat di negeri ini dengan adanya komitmen dari Menteri Koordinasi Maritim dan Investasi Bapak Luhut. Beliau telah menyatakan bahwa Indonesia siap menerima investor asing terkait pembangunan industri nuklir di negeri ini. Perkenalkan, saya Aryawan Sunardi dari Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenagaan Nukliran (DPFK) Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Selaku pengembang teknologi nuklir ahli muda, akan memaparkan bagaimana terkait dengan instalasi reaktor RSG gas. Secara prinsip, reaktor RSG gas adalah reaktor kebanggaan bangsa Indonesia yang telah beroperasi dari tahun 1987 dengan daya 30 MW. Reaktor RSG gas ini adalah reaktor terbesar se-Asia Pasifik. Reaktor ini adalah reaktor kebanggaan seluruh bangsa Indonesia ini. Kemudian reaktor RSG gas telah beroperasi dari tahun 1987 sampai dengan sekarang, beroperasi selama 35 tahun, beroperasi dengan aman, selamat, dan tanpa kecelakaan. Artinya apa? Artinya seluruh pengelolaan operasi reaktor RSG gas telah mematuhi prosedur, telah mematuhi peraturan, ataupun ketentuan-ketentuan Badan Regulasi atau Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional. Artinya, kita mengoperasikan reaktor RSG gas ini dengan komitmen yang sungguh untuk mengutamakan safety, keselamatan dari reaktor itu sendiri, keselamatan dari pekerja, maupun keselamatan dari lingkungan. Harapannya adalah reaktor RSG gas ini berkontribusi terhadap kebesaran dan kemajuan bangsa Indonesia, khususnya terkait satu, untuk ketahanan industri strategis nasional, kemudian yang kedua untuk ketahanan energi nasional. Karena reaktor RSG gas ini dipersiapkan untuk kemajuan bangsa Indonesia, khususnya terkait persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia. Kami dari operator reaktor RSG gas telah melakukan pengoperasian secara sungguh-sungguh
secara komitmen keras, secara berdedikasi untuk menjaga keselamatan dari reaktor ini. Kemudian di reaktor ini juga diselenggarakanlah penyiapan SDM iptek nuklir yang tujuannya untuk mempersiapkan seluruh infrastruktur di mana kita akan menuju go clean energy atau zero emission. Harapannya dengan pembangkit listrik tenaga nuklir nanti kita akan di tahun 2060 menuju zero emission, sehingga negara kita, sehingga bumi, sehingga dunia ini lebih terjaga dari lingkungan yang aman, tentram, dan hijau. Perkenalkan, saya Tantri Prasetyani. Saya sudah bekerja sebagai operator di reaktor serbaguna GA Sulawesi selama 4 tahun dari tahun 2019. Mengapa saya memilih untuk bekerja di reaktor serbaguna GA Sulawesi? Karena merupakan suatu tantangan ya bagi saya sendiri untuk mengoperasikan reaktor. Menurut saya itu merupakan suatu hal yang baru dan awam, sehingga saya tertarik untuk bekerja di sini untuk mempelajari lebih dalam. Kemudian ketika saya bekerja di sini, mungkin awalnya ada merasa kurang percaya diri ya, karena saya merupakan salah satu atau hanya 2 orang ya operator wanita di reaktor ini. Namun dengan bantuan para operator dan juga supervisor senior yang memberikan bimbingan, sehingga saya dapat beradaptasi ya dengan cepat untuk mempelajari dan mengoperasikan reaktor serbaguna GA Sulawesi ini dengan baik. Harapannya ke depan setelah reaktor nuklir beroperasi kurang lebih selama 35 tahun dengan aman dan juga selamat, dapat menjadi bekal ke depan bagi gerakan zero emisi melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Kami sebagai divisi nuklir di bawah Badan Riset dan Inovasi Nasional mempunyai 3 tugas. Yang pertama adalah kita harus membangun kemampuan sumber daya manusia. Yang kedua, kita harus berkiprah sebagai technical support organization. Artinya kalau ada vendor PLTN datang ke Indonesia, kitalah yang wajib memberikan assist, memberikan bimbingan kepada pemerintah ini tingkat keselamatan PLTN mana yang harus kita pilih. Dan yang ketiga, kita harus berfungsi sebagai teknologi provider. Nah, yang ketiga inilah mengapa kita melakukan suatu kegiatan desain RDE. Pada saat itu kita bekerja sama mendesain juga, men-scale up power dari RDE yang 10 MW menjadi 150 MW dengan nama Peluit. Namanya memang khas agar mudah didengar, pembangkit listrik dan uap industri, Peluit. Jadi ini bekerja sama ini dalam rangka 3 tahun. Kemudian setelah itu sejak tahun 2022 kita juga melakukan kerjasama dengan Pertamina di dalam kita nantinya menghasilkan suatu konsep desain di mana PLTN digandengkan dengan fasilitas produksi hidrogen gas hijau. Nah, ini juga menjadi tantangan Indonesia. Jadi PLTN sebagai bisa yang menjawab menghasilkan listrik dengan energi hijau dan juga bisa dikoplingkan dengan suatu fasilitas proses industri yang menghasilkan energi hijau juga. Dan kerjasama kami divisi nuklir dengan Pertamina menghasilkan suatu konsep antara PLTN yang digandingkan dengan fasilitas produksi hidrogen ini. Jadi sebenarnya hidrogen tidak hanya sebagai bahan bakar untuk transportasi, tetapi dia juga sebagai bahan baku di dalam industri logam, bahan baku di dalam industri pupuk, dan dia juga sebagai bahan pendingin salah satunya di generator yang dipakai di PT PLN Nusantara Power UB Muara Karang. Jadi sebenarnya Indonesia sudah mempunyai fasilitas terkait produksi hidrogen hanya skala kecil karena peruntukannya hanya untuk mendinginkan generator. Tapi kalau kita lihat kegunaannya hidrogen tadi seperti yang sudah saya sebutkan, kegunaannya itu banyak. Dan ini kegunaan hidrogen inilah juga di dalam penelitian dan pengembangan harus terus kita tingkatkan. Saya Lambok Silalahi dari kelompok riset pemanfaatan nuklir untuk non-elektrik. Dan dalam hal ini saya akan menjelaskan sekilas tentang produksi hidrogen. Selama ini kita sudah bekerja sama dengan beberapa instansi atau perusahaan yang terkait pengembangan hidrogen di Indonesia.
Dan kita sudah memfokuskan untuk melakukan pengembangan proses pembuatan hidrogen melalui solid oxide electrolyzer cell atau SOECS. Dan ini memang adalah tren ke depan yang berkembang di dunia. Saya Sriono, peneliti ahli utama di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Indonesia memiliki 3 buah reaktor riset, yaitu yang pertama adalah reaktor Kartini yang ada di Yogyakarta dengan daya 200 kW. Reaktor yang kedua adalah reaktor Triga yang ada di Bandung dengan daya 2 MW. Sedangkan reaktor yang terbesar yang kita miliki adalah reaktor serbaguna GA sewa besi yang ada di kawasan Serpong dengan daya 30 MW. Pengalaman kami mengoperasikan ketiga reaktor riset tersebut mengindikasikan kemampuan anak bangsa Indonesia di dalam mengelola PLTN di masa yang akan datang. Banyak penelitian dan publikasi yang kami hasilkan terkait pengelolaan kimia pendingin reaktor. Penelitian-penelitian ini kami lakukan dalam rangka untuk mendukung pengoperasian reaktor riset agar aman dan selamat. Dan demikian juga kelak apabila kami memiliki PLTN, ini sebagai pijakan penting, pengalaman yang penting di dalam nanti mengoperasikan PLTN. Perkenalkan, saya dengan Sofia Loren Butar-Butar, salah satu peneliti di Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan terkait penelitian yang kami lakukan di RSG Gas. Seperti kita ketahui, RSG Gas telah beroperasi selama 35 tahun. Tentu kita perlu memastikan bahwa reaktor beroperasi dengan aman dan selamat supaya tidak membahayakan kepada para pekerja, operator, dan juga lingkungan. Untuk mengetahuinya, kita perlu melakukan program pengawasan korosi untuk memastikan seperti apa kondisi dari struktur dan komponen dan material dari reaktor tersebut. Penelitian yang kami lakukan yaitu dengan cara mencelupkan atau merendam kupon korosi yang berupa disk, direndam selama 15 tahun. Jadi sejak tahun 2007 program ini telah dilakukan, dan pada tahun ini kami telah mengambil kupon tersebut untuk mengetahui apakah terjadi fenomena korosi di reaktor. Hasil dari penelitian ini nantinya untuk mendukung pembangunan PLTN perdana di Indonesia. Dengan melakukan penelitian ini, kita akan mengetahui struktur dari reaktor tersebut dengan tujuan tidak akan terjadi bahaya ataupun kontaminasi atau lepasan dari produk fisik ke lingkungan, sebab kita perlu memastikan bahwa reaktor beroperasi dengan selamat, aman, dan tidak akan membahayakan pekerja dan juga lingkungan di sekitar reaktor tersebut. Menggandeng nuklir dengan energi baru dan terbarukan lainnya, artinya kita mempercepat atau mengakselerasi komitmen Presiden kita di dalam mencapai net zero emisi karbon 2060.